Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan lagi, saya Eldiva Giraldin dengan NIM 220121603933. Saya berasal dari Offering D22. Pada kesempatan kali ini nih, saya akan menjelaskan atau memaparkan buku yang telah saya baca. Nah, buku apa sih yang telah saya baca ini? Nah, buku yang saya baca yaitu Attached Landscape 2020 K12 Trend in the USA yang telah dirilis oleh atau pengarangnya adalah Roy Simmons. Nah, pada kesempatan kali ini alasan saya memilih buku ini tentunya saya yaitu yang pertama tertarik dengan judul buku bacaan tersebut. Kemudian setelah saya baca daftar isinya, saya lebih tertarik lagi nih untuk membaca secara mendalam mengenai buku ini. Nah, untuk menjelaskan poin-poin penting yang terkandung dalam bacaan buku ini, saya membagi menjadi 3 poin atau kunci dalam buku bacaan ini. Yang pertama, yaitu fokus pada bidang studi STEM. Nah, penelitian dan inovasi dalam teknologi pendidikan lebih terfokus pada STEM. Kemudian, pentingnya pengambilan keputusan pendidikan untuk mengevaluasi upaya di bidang non-STEM untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan praktik. Yang kedua, penggunaan alat non-pedagogis. Teknologi digital banyak digunakan untuk keperluan non-pedagogis di lembaga pendidikan. Kemudian, lembaga pendidikan perlu menyadari pentingnya alat non-pedagogis dan melatih para profesional dalam penggunaan untuk mengatasi tantangan di luar aspek pendidikan. Dan yang ketiga, tantangan dan dilema dalam teknologi pendidikan, di mana dialog positif seputar teknologi pendidikan perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap tantangan dan dilema. Dan yang terakhir, pemimpinan teknologi pendidikan perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif, serta memastikan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi. Nah, untuk itu uraikan contoh penerapan poin-poin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan poin-poin penting ini dapat terlihat dalam kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, lembaga pendidikan dapat memperluas fokus teknologi pendidikan mereka untuk mencakup bidang non-STEM, mengintegrasikan alat non-pedagogis dalam strategi keterlibatan masyarakat, dan memastikan bahwa penggunaan teknologi pendidikan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk yang terakhir, jelaskan keterkaitan atau hubungan atau dukungan atau sumbang atau konstruksi buku tersebut dengan cara yang pertama, cara memfasilitasi belajar, dan yang kedua, peningkatan performansi manusia. Nah, pada buku ini membawa kontribusi penting dalam memahami dan meningkatkan teknologi pendidikan di Amerika Serikat. Buku ini menyoroti fokus yang lebih besar pada bidang STEM dan penelitian dan inovasi teknologi pendidikan, mendorong pemikir ulang terhadap penggunaan teknologi dalam bidang non-STEM. Selain itu, buku ini menekankan penggunaan teknologi digital untuk keterlibatan masyarakat di lembaga pendidikan. Menyoroti pentingnya alat non-pedagogis dengan membahas tren ini, buku ini memberikan wawasan yang berharga dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan performansi manusia melalui penggunaan teknologi yang lebih holistik dan terfokus. Nah, sekian penjelasan mengenai buku ini. Apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, dan kurangnya memadai dan kurangnya maksimal dalam pembuatan video kali ini, saya memohon maaf dan thank you very much, teman-teman.